Pemirsa, ribuan santri dari berbagai daerah di kawasan Kota Kediri mulai kembali ke Pondok Lirboyo, Kota Kediri untuk mengikuti proses belajar mengajar. Penerapan protokol kesehatan hingga pemeriksaan surat keterangan sehat dilaksanakan guna mencegah penyebaran COVID-19. Sebanyak 2.500 santri dari berbagai daerah ini mulai kembali ke Pondok Lirboyo, Kota Kediri untuk mengikuti pembelajaran. Dalam tahap pertama, pihak pondok hanya menerima santri dari wilayah Kediri dan sekitarnya. Penerapan protokol kesehatan seperti jaga jarak dan penggunaan masker menjadi hal utama saat santri kembali ke pondok pesantren. Selain itu, para santri juga diwajibkan untuk membawa surat sehat dari puskesmas dan telah mengisolasi mandiri. Ya sebenarnya sih takut, tapi kalau memang sudah memenuhi protokol kesehatan ya berani aja. Setelah masuk ke dalam pondok pesantren, para santri dikarantina selama 14 hari di 2 gedung khusus. Rencananya pihak pondok pesantren juga akan melaksanakan rapid test COVID-19 secara acak kepada para santri. Bisa langsung meninggalkan. Santri mulai datang, langsung kita periksa kesehatannya, kita kumpulkan di aula, kita beri pengarahan. Ya, setelah itu nanti mereka masuk ke asrama khusus dulu. Nanti selama 14 hari kita isolasi di situ, baru setelah selesai mereka kita perbolehkan masuk ke asrama santri. Proses kegiatan belajar mengajar akan dimulai pada 1 bulan ke depan dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19. Dari Kota Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagio, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang new normal, sejumlah pusat perbelanjaan di Jawa Timur ditinjau penerapan protokol kesehatannya. Di Jawa Timur, lonjakan kasus positif COVID-19 masih tinggi. Panglima TNI Marsikal TNI Hadi Cahyanto bersama Kapolri Jenderal Idam Aziz ditemani Gubernur Jawa Timur Hovifah Indar Parawansa meninjau kesiapan penerapan disiplin protokol kesehatan menjelang new normal di pusat perbelanjaan di Kota Malang, Jawa Timur. Protokol kesehatan telah dipersiapkan oleh mal untuk pengunjung, seperti pemeriksaan suhu hingga proses transaksi yang aman. Panglima TNI berharap agar penerapan disiplin protokol kesehatan terus diterapkan. Menurut data dari Diskominfo Provinsi Jawa Timur, jumlah positif corona di Kota Malang terus meningkat. Pada 17 Juni, 149 orang positif, 18 Juni naik menjadi 159 orang, dan 19 Juni 164 orang positif corona. Sementara itu, jumlah kasus positif terbanyak Provinsi Jawa Timur ada di Surabaya. Pada 17 Juni terdapat 4.262 orang positif corona. Pada 18 Juni bertambah menjadi 4.383 kasus positif. Dan pada 19 Juni menjadi 4.467 kasus positif. Bertambahnya jumlah pasien dan munculnya kasus-kasus temuan baru adalah konsekuensi saat tindakan tracking yang dilanjutkan dengan swab terus diterapkan secara masif. Tim Liputan iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lain, pemirsa. 2 pasien reaktif rapid test asal Parepare, Sulawesi Selatan melarikan diri dari RSUD Andi Makassau, Parepare saat hendak diisolasi. Diduga pasien yang merupakan ibu dan anak sudah berada di Makassar. Tim gugus tugas percepatan penanganan COVID-19 Parepare memeriksa satu persatu mobil yang melintas 3 akses keluar masuk di kota Parepare menuju Sidrap, Baru, dan Pindrang juga telah diblokade. Petugas berupaya mencari keberadaan kedua pasien yang sempat dilaporkan warga terlihat di Pelabuhan Nusantara Parepare sedang mencari mobil penumpang tujuan Makassar. Sebelumnya, kedua pasien tersebut dinyatakan reaktif rapid test. Namun, pada saat hendak diisolasi, sembari menunggu hasil swab, kedua pasien tersebut malah melarikan diri menggunakan sebuah minibus berwarna hitam. Tes cepat COVID-19 atau rapid test bukan sesuatu yang perlu dihindari dan tidak akan membuat seseorang diisolasi jika hasilnya negatif.
Anggota tim komunikasi gugus tugas COVID-19 Reisa Broto Asworo menyebut rapid test diutamakan bagi orang-orang beresiko tinggi. Atau tes cepat merupakan langkah awal identifikasi COVID-19. Jangan salah paham, rapid test apabila dilakukan oleh tenaga kesehatan terlatih dan menggunakan standar operasional yang diyakini oleh tenaga medis tidak berbahaya. Justru akan membantu diri kita, orang lain, dan pemerintah. Menjalani rapid test tidak sama dengan dikarantina. Kita masih bisa beraktivitas tanpa menularkan atau tertular COVID-19 apabila terbukti negatif. Jangan takut untuk beraktivitas selama menjalankan protokol kesehatan apabila hasil rapid test tidak reaktif. Pada prinsipnya, rapid test atau tes cepat yang disebut sebagai rapid diagnosis test sebenarnya ditujukan kepada orang yang pernah melakukan kontak erat dengan pasien positif. Rapid test yang dilakukan sekarang ini oleh pemerintah tetap mentargetkan orang-orang yang berisiko tinggi. Tenaga kesehatan di seluruh Indonesia melakukan pelacakan terhadap orang-orang yang melakukan kontak dengan orang yang terkonfirmasi positif. Upaya ini disebut sebagai contact tracing. Apakah semua orang di semua tempat ramai atau kerumunan harus menjalani rapid test? Nah, hal ini hanya dilakukan apabila memang diperlukan. Jadi, apabila lokasi tersebut diduga berkaitan dengan ditemukannya kasus positif, maka tes masif dilakukan berdasarkan penyelidikan. Sementara itu jumlah pasien positif COVID-19 di Indonesia masih terus bertambah menjadi total 45.029 orang. 2.429 meninggal dunia, sementara 17.883 sembuh. Kita dapatkan kasus positif sebanyak 1.226 orang, sehingga totalnya menjadi 45.029 orang. Kalau kita perhatikan distribusinya, maka beberapa provinsi menunjukkan angka yang masih cukup tinggi. Di antaranya adalah Jawa Timur, hari ini melaporkan 394 positif baru dan 102 sembuh. Kemudian DKI Jakarta 180 orang positif baru dan 122 sembuh. Sulawesi Selatan 112 positif baru dan 76 sembuh. Jawa Tengah 98 kasus baru dan 20 sembuh. Kalimantan Selatan 83 orang kasus baru dan 25 sembuh. Ada 19 provinsi yang hari ini melaporkan penambahan kasus di bawah 10